Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman praktikum sebelumnya, kita kembali lagi di dalam praktikum AGB KWU. Nah, untuk sekarang kita akan membahas materi tentang manajemen administrasi dan keuangan. Di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih manajemen keuangan tersebut. Nah, manajemen keuangan merupakan suatu proses pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengendalian, dan perencanaan keuangan dengan menggunakan informasi dari akuntansi perusahaan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan di bidang keuangan. Nah, tentunya manajemen administrasi dan keuangan tersebut berbeda dengan akuntansi. Secara sederhananya, perbedaannya adalah kalau akuntansi lebih menitikberatkan pada pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan yang telah dilakukan dan kemudian disusun menjadi laporan keuangan yang menunjukkan informasi kegiatan suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Sedangkan untuk manajemen keuangan ialah memanfaatkan catatan dan laporan keuangan dari akuntansi untuk mengorganisasikan, merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun strategi manajemen keuangan perusahaan yang baik untuk tujuan organisasi. Nah, untuk seorang wirausahawan, seseorang tersebut tidak harus menjadi seorang yang ahli dalam akuntansi dan manajemen keuangan, tetapi harus mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya manajemen keuangan untuk kesuksesan bisnisnya. Namun, sebelum mengetahui manajemen keuangan, maka layak untuk diketahui terlebih dahulu tentang nilai waktu uang. Nah, nilai waktu uang ini nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, cash flow adalah aliran darah yang menghidupkan seluruh kegiatan usaha. Maksudnya di sini cash flow atau arus kas tersebut sesuatu hal yang sangat penting di dalam pengelolaan atau berlangsungnya suatu perusahaan tersebut. Karena jika terjadinya kegagalan di dalam arus kas, maka hal tersebut akan mempengaruhi dari perusahaan yang akan mendatang. Di sini kegagalan pengelolaan kegiatan bisnis dalam sebuah perusahaan yang bersumber pada aspek pengelolaan keuangan yang tidak benar, di mana yang pertama macetnya arus kas atau cash flow. Jika terjadinya macet pada arus kas, maka hal tersebut akan mempengaruhi pengelolaan kegiatan bisnis dalam sebuah perusahaan. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan kegagalan di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, kegiatan pemasaran tidak berujung pada transaksi penjualan. Jika kegiatan pemasaran tersebut tidak berujung pada transaksi penjualan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena perusahaan akan terus melakukan produksi secara terus-menerus. Jika tidak adanya penjualan, maka tidak adanya pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Yang ketiga, transaksi penjualan tidak cukup menghasilkan keuntungan. Nah, untuk penjualan tersebut tidak cukup menghasilkan keuntungan, tetapi jika penjualan secara terus-menerus dan meningkat, maka hal tersebut bisa menghasilkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Yang keempat, tidak ada catatan dan pelaporan keuangan untuk digunakan sebagai alat navigasi dan speedometer bagi manajemen. Nah, kalau seandainya arus kas atau cash flow tersebut tidak dibuat secara terperinci, maka tidak adanya pedoman bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Karena tanpa adanya manajemen keuangan, sebuah perusahaan tidaklah memiliki pegangan yang kuat untuk melakukan pengelolaan pada perusahaannya. Yang kelima, kredit macet yang sangat besar. Jika kredit macet pada suatu perusahaan itu sangat besar, maka akan mempengaruhi pengelolaan atau hidup dari suatu perusahaan tersebut.
Yang keenam, investasi yang ditanam terlalu besar sehingga menyerap likuiditas. Yang ketujuh, tidak ada pemisahan yang jelas antara uang pribadi dan uang perusahaan bagi entrepreneur. Nah, hal ini sering terjadi karena seorang entrepreneur itu atau wirausahawan itu jarang maksudnya masih ada yang kita temukan mereka tidak memisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaannya. Bahkan uang pribadi dan uang perusahaan itu disamakan saja, tidak dipisah secara terperincinya. Yang kedelapan, prosedur uang keluar dan uang masuk tidak jelas dan tidak terprosedur sehingga mudah terjadi manipulasi, korupsi, dan kehilangan uang yang tidak terdeteksi. Hal ini juga banyak terjadi dan ini juga memicu timbulnya seseorang yang korupsi atau penggelapan dana di dalam suatu perusahaan jika proses keluar dan masuknya uang pada perusahaan itu tidak jelas. Nah, yang kesembilan, tidak ada administrasi keuangan dan penguasaan atau auditor. Di sini sangatlah penting seseorang yang mengelola administrasi keuangan dan pengawasan di dalam manajemen keuangan. Jika tidak adanya auditor tersebut, maka hal ini sangatlah mengganggu pengelolaan manajemen keuangan pada suatu perusahaan. Yang ke-10, kesalahan keputusan investasi. Jika seseorang melakukan kesalahan keputusan investasi pada perusahaannya, maka hal tersebut akan berdampak pada perusahaannya yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini kita yang pertama harus memahami tentang teori nilai uang atau value of money. Yang kedua, sistem administrasi keuangan, pembukuan dan pencatatan keuangan atau akuntansi keuangan. Yang ketiga, sistem pelaporan keuangan. Yang keempat, perencanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran. Yang kelima, perencanaan dan analisa investasi atau pembiayaan dan investasi. Yang keenam, manajemen arus kas atau cash flow management. Yang ketujuh, dampak keuangan global dan internasional terhadap keuangan perusahaan seperti nilai mata uang, pengamanan nilai uang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang memahami teori nilai waktu atau uang. Di sini pentingnya kita mengetahui apa sih tentang nilai waktu uang tersebut. Pada dasarnya, nilai uang adalah besarnya nilai uang pada satuan waktu tertentu yang dihitung atas pengaruh dari tingkat suku bunga atau tingkat inflasi pada periode yang ditentukan. Nah, hal ini contohnya itu seperti apakah seseorang itu akan memilih peminjaman terhadap uang untuk perusahaannya itu, apakah dilakukan peminjaman pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Tentunya pada nilai uang pada waktu sekarang dengan masa yang akan datang itu berbeda. Nah, itu tujuannya kita untuk mempelajari bagaimana tentang memahami teori nilai waktu uang. Nah, di sini ada juga pembagian dari nilai waktu uang tersebut. Yang pertama, kita harus memahami terdahulu bagaimana sih rumus dari nilai uang. Nilai uang itu rumusnya TVM sama dengan X0 ditambah R pangkat N, di mana TVN ini merupakan nilai waktu uang pada tahun ke N. Sedangkan X0 itu nilai uang pada waktu atau tahun ke 0. Sedangkan R itu tingkat bunga per tahun atau periode waktu tertentu. Dan pangkat N itu merupakan tahun ke N atau jumlah periode ke N. Nah, sama seperti rumus selanjutnya tentang nilai uang dari bunga majemuk itu sama rumusnya dengan nilai uang, tidak jauh berbeda. Yang ketiga, nilai uang dari bunga majemuk berganda di tahun yang sama, itu rumusnya TVN sama dengan X0 dikali 1 tambah RPM pangkat
M kali N, dimana sudah dijelaskan tadi kalau TVMN itu nilai waktu uang pada tahun ke-N, sedangkan X0 itu nilai uang pada waktu atau tahun ke-0. Sedangkan M itu jumlah bunga yang dibayar setiap tahun, dan N itu tahun ke-N atau jumlah periode ke-N. Selanjutnya yaitu nilai uang sekarang atau present value, dimana rumusnya itu PV sama dengan sigma N T sama dengan 0 XT per 1 tambah R pangkat T, dimana PV itu present value atau nilai uang sekarang, sedangkan X0 itu nilai uang pada waktu atau tahun ke-0 atau tahun tertentu, sedangkan R itu tingkat suku bunga, dan 1 per 1 tambah R sama dengan itu merupakan faktor diskon. Selanjutnya yaitu anuitas atau annuity, dimana anuitas itu ketika kita akan menerima atau membayar uang setiap tahun dalam jumlah yang sama. Nah, hal ini disebut dengan anuitas atau annuity. Rumusnya itu PV sama dengan A0 per 1 tambah R pangkat 1 ditambah A1 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah A2 per 1 tambah R pangkat 3, dan seterusnya. Nah, maksudnya di sini N itu merupakan jumlah dari atau waktu, satuan waktu yang ditentukan, satuan waktu yang ditentukan, dan untuk tahun ke-N atau jumlah periode ke-N. Sedangkan untuk A0 tersebut merupakan jumlah dari cicilannya. Sedangkan R itu bunga, tingkat suku bunga dari peminjaman tersebut. Bukan, tingkat suku bunga dari tingkat suku bunga pada bank yang berlaku. Selanjutnya yang keenam, internal rate of return atau IRR, dimana di sini rumusnya itu IRR sama dengan sigma N T sama dengan 0 kali AT per 1 tambah R pangkat T sama dengan 0. Nah, di sini maksudnya itu jika tingkat suku bunga sebesar R atau IRR, maka keseimbangan investasi itu terjadi bila sigma NT sama dengan 0 dikali AT per 1 tambah R pangkat T sama dengan 0. Nah, itu merupakan titik keseimbangan investasi jika IRR sama dengan R atau tingkat suku bunga. R itu merupakan internal rate of return pada rumus tersebut, sedangkan AT itu aliran kas atau cash flow pada peringkat T dari arus kas masuk bersih atau arus kas keluar bersih, sedangkan N itu periode terakhir untuk aliran kas yang diharapkan. Sedangkan sigma itu jumlah aliran kas setelah diperhitungkan dengan tingkat suku bunga R dan persatuan waktu T sampai dengan tahun ke-N. Selanjutnya yaitu administrasi dan pembukuan. Di sini ada 4 hal di dalam administrasi dan pembukuan. Yang pertama, sistem administrasi keuangan. Di sini administrasi keuangan yang baik membutuhkan sistem administrasi keuangan yang baik pula. Yang kedua, maksud dan tujuan administrasi. Tujuan pentingnya diterapkan
administrasi yang baik adalah yang pertama mendapatkan informasi atas kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, mendapatkan data yang akurat dalam tujuan untuk mengambil keputusan strategis seperti keputusan permodalan, keputusan investasi, keputusan efisien, keputusan penetapan harga, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menyusun program dalam rencana pengembangan usaha seperti franchising dan lisensi. Yang keempat, mengetahui kinerja perusahaan saat lalu dan sekarang. Yang kelima, memperlancar proses-proses antar bagian departemen dan divisi dalam menjalankan pekerjaannya. Dan adapun kegunaan utama dari pencatatan administrasi untuk perusahaan, yang pertama digunakan sebagai alat bukti, yang kedua sebagai alat manajemen, dan yang ketiga sebagai penilai atau catatan dan laporannya. Yang ketiga, jenis pencatatan dalam administrasi. Yang pertama itu ada bagian pembelian, yang kedua adanya bagian produksi, yang ketiga adanya bagian pemasaran dan bagian penjualan. Nah, maksudnya di sini pembelian, pengeluaran, penerimaan, dan pemindahan dan penjualan barang, jasa, dan bahan baku harusnya dicatat dan dibuat surat buktinya dan kemudian dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Di sini sistem pencatatan administrasi harus bisa disesuaikan dengan jenis bisnisnya. Maksud dari diagram tersebut merupakan bagaimana proses dari pencatatan yang dilakukan di dalam manajemen administrasi. Di sini bisa teman-teman lihat adanya pemasok melakukan pembelian. Selanjutnya setelah pembelian dilakukan proses produksi. Setelah proses produksi dilakukan proses pemasaran dan penjualan. Setelah selesai pemasaran dan penjualan dilakukan distribusi yang agar barang dan jasa tersebut sampai kepada konsumen. Nah, pada saat barang atau jasa tersebut sudah sampai ke konsumen, maka kembali lagi pada proses tahap sebelumnya. Konsumen tersebut kembali lagi kepada tahap distribusi. Selanjutnya kembali lagi ke tahap pemasaran dan penjualan. Kembali lagi pada tahap proses produksi dan penjualan, dan kembali lagi kepada pemasok. Nah, pencatatan yang dilakukan tersebut dilakukan secara terus-menerus dari konsumen sampai kembali lagi kepada pemasok. Seperti pencatatan dilakukan yaitu pencatatan administrasi, pencatatan surat menyurat, dan pencatatan transaksi keuangan. Di sini sangat dibutuhkan pencatatan akurat sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di dalam proses transaksi tersebut atau surat menyurat dan administrasi tersebut. Yang keempat, jenis surat menyurat dalam bisnis. Di sini administrasi dan pembukaan perusahaan membutuhkan catatan, yaitu surat menyurat, tanda pengiriman, faktur, dan lain-lainnya. Itu sebagai bukti di dalam pencatatan di dalam manajemen keuangan atau akuntansi nantinya. Selanjutnya itu pencatatan transaksi keuangan dan pelaporannya atau akuntansi. Yang pertama, memahami mengenai proses transaksi keuangan dan sistem pelaporannya atau akuntansi. Proses pencatatannya itu dari kegiatan dan transaksi usaha yang diliputi mengidentifikasi data, pengukuran relevansi data, pemrosesan data, pelaporan data, dan informasi keuangan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan informasi akuntansi kepada pihak pengguna laporan akuntansi. Dan di dalam proses pencatatan transaksi sampai pengintisarian terjadinya proses dan pelaporan. Nah, sedangkan pada laporan dari laporan akunting sampai menjadi analisa data akuntansi atau pemakai dilakukan pula proses komunikasi antara satu dengan yang lainnya.
Yang kedua, mengetahui bukti-bukti transaksi dan tujuannya. Yang pertama, bukti pengeluaran uang. Ada beberapa bukti pengeluaran uang yang dicatat sebagai bukti yang sah, antara lain yaitu voucher pengeluaran uang, kwitansi, kasbon, cek giro dan lain-lainnya. Yang kedua, bukti jurnal, yaitu kwitansi atau bukti lain yang sah yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pencatatan akuntansi atau yang disebut juga dengan sebagai bukti jurnal. Nah, selanjutnya yang ketiga, bukti transaksi lainnya, yaitu di samping transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan keuangan, perusahaan mungkin melakukan transaksi-transaksi lainnya, misalnya pembelian kredit, penjualan kredit, penyerahan dan penerimaan dan lain-lain. Nah, hal tersebut perlu dibuat bukti yang bisa berupa berita acara, surat tanda terima, bukti penyerahan barang atau bukti pengiriman barang. Yang ketiga, mengetahui, mengerti, dan memahami proses terbentuknya dari laporan tersebut. Yang pertama, adanya bukti transaksi. Dengan adanya bukti transaksi, maka dilakukan proses penjurnalan. Nah, dengan proses penjurnalan tersebut, maka dilakukan proses pembuatan jurnal umum, dan selanjutnya akan dilakukan pemindahan pada buku besar. Nah, setelah dilakukan pemindahan pada buku besar, maka dibuat laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat, memahami bagaimana mengevaluasi dan menganalisa kinerja keuangan dengan menggunakan analisa risiko keuangan. Nah, adapun jenis analisa laporan keuangan. Yang pertama, analisa likuiditas atau kemampuan dan kondisi keuangan tunai perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek. Yang kedua, analisa struktur keuangan dan kinerja pendanaan perusahaan, di mana analisa ini berguna untuk mengetahui bagaimana cara perusahaan mendanai aktiva dan usahanya. Ketiga, analisa aktivitas perusahaan, di mana analisa ini mengukur seberapa efektifkah Anda memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya. Yang keempat, analisa kinerja operasional dan penjualan perusahaan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kelima, menganalisa penilaian perusahaan di pasar uang, atau analisa ini dilakukan bila perusahaan Anda yang telah go public. Selanjutnya itu penyusutan atau depresiasi. Penyusutan sendiri adalah alokasi sejumlah nilai dari suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat secara estimasinya. Nah, metode yang dilakukan dalam perhitungan penyusutan itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan waktu. Di sini ada metode garis lurus, metode pembebanan menurun. Selanjutnya itu berdasarkan penggunaannya, yaitu metode waktu pelayanan dan metode jumlah unit produksi. Nah, yang ketiga, metode lainnya itu berdasarkan jenis dan kelompok asetnya, berdasarkan anuitas kas masuk setiap tahunnya, dan yang terakhir berdasarkan nilai persediaan setiap tahunnya. Nah, selanjutnya yaitu arus kas atau cash flow, di mana arus kas begitu penting bagi perusahaan karena masalah likuiditas atau ketersediaan dana tunai itu begitu penting bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Jika perusahaan tidak mungkin membayar kebutuhan sekarang dengan penghasilan yang akan datang atau dalam tahap perencanaannya, maka setiap perusahaan harus mempunyai cara cadangan dana tunai di kas perusahaan untuk membayar tagihan yang sudah jatuh tempo dan biaya rutinnya. Nah, siapa saja sih yang perlu memperhatikan posisi arus kas atau cash flow dan sistem pembayaran tunai dari pelanggan atau ke pemasok? Yang pertama, tenaga penjual perlu mengedepankan dan mengutamakan sistem penjualan secara tunai dan memonitor tagihan kreditnya agar tidak macet serta mempercepat arus kas masuk. Yang kedua, manajer, di mana manajer sendiri pembelian harus menegosiasi persyaratan kredit terbaik kepada pemasok sehingga dapat memperlambat arus kas keluarnya. Yang ketiga, staf kredit. Di sini mereka melakukan
untuk segera menagih piutang-piutang atau tagihan dari pelanggan yang telah jatuh tempo. Yang keempat, para manajer produksi harus menyadari arti pentingnya arus kas yang positif bagi kelancaran produksi dengan melakukan efisiensi biaya. Nah, di sini proyeksi arus kas sendiri terdiri dari jenis-jenis arus kas masuk dikurangi arus kas keluar seperti biaya bahan baku, biaya overhead, biaya penyimpanan, biaya gaji, dan sebagainya. Berikut adalah contoh proyeksi arus kas, di mana jumlah kas masuk dikurang jumlah kas keluar sama dengan cash flow atau arus kas. Mengenal perpajakan, di mana negara membutuhkan penerimaan atau pendapatan dari hasil usaha yang ada di negara tersebut, yaitu melalui perpajakan. Nah, fungsi pajak bagi negara adalah sebagai fungsi penerimaan, yaitu fungsi pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur, di mana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan perpajakan di Indonesia meliputi ketentuan dan peraturan perundang yang berlaku di bidang perpajakan, mulai dari ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea materai dan lain-lainnya. Dimana untuk tarif pajak penghasilan itu, yang pertama tarif PPh wajib pajak orang pribadi dalam 1 tahun untuk penghasilan sampai 25 juta sebesar 5%, penghasilan 25 sampai 50 juta 10%, 50 sampai 100 juta 15%, untuk penghasilan 100 juta sampai 200 juta 25%, penghasilan lebih dari 200 juta yaitu sebesar 35%. Sedangkan tarif pajak untuk wajib pajak badan hukum atau PPh 25 untuk penghasilan usaha dalam 1 tahunnya berkisar 50 juta dikenakan pajak sebesar 10%. Untuk penghasilan usaha 50 sampai 100 juta dikenakan pajak sebesar 15%. Jika penghasilannya dalam 1 tahun 100 juta dikenakan pajak 30%. Sedangkan jenis-jenis pajak yang pertama itu pajak penghasilan atau PPh, di mana diatur di dalam undang-undang yaitu pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sedangkan pajak penambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak penambahan nilai atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB dan lain-lainnya. Yang ketiga, penghasilan yang merupakan objek pajak, di mana penghasilan tersebut berupa penghasilan dari kegiatan usaha atau PPh 25. Yang kedua, penghasilan sebagai karyawan atau PPh 21, penghasilan dari pemberi jasa atau usaha jasa PPh 23, penghasilan dari modal atas harta yang bergerak keuntungan karena selisih kurs dan karena pengalihan harta, penghasilan dari modal atas harta yang tidak bergerak atau penghasilan dari bunga, dividen, royalti dan lain-lainnya, dan penghasilan arti pembebasan hutang. Penghasilan dari pembebasan hutang. Selanjutnya, anggaran, di mana anggaran atau budgeting itu adalah perencanaan dan pengendalian laba yang dilakukan secara menyeluruh atau profit planning and control budgeting, di mana tahap penting dari fungsi perencanaan dan pengendalian itu mencakup yang pertama proses perencanaan, di mana yaitu adanya tujuan dan sasaran anggaran yang diinginkan, adanya strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek, dan taktis
jangka pendek. Sedangkan yang kedua itu adanya operasional anggaran, yaitu kegiatan nyata dari item-item yang dianggarkan untuk dilihat dan dimonitor prosesnya, perubahan-perubahan yang terjadi, dan aspek keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman dalam melaksanakan, apakah sudah sesuai atau tidak, mengetahui atau tidak, mampu atau tidak. Yang ketiga, melakukan pengukuran, penilaian atau evaluasi antara yang dianggarkan dengan kenyataan atau budget versus actual. Yang keempat, pengendalian, di mana langkah-langkah perbaikan dan revisi anggaran bila terlalu di atas anggaran atau overestimate maka harus direvisi, dan apabila di bawah anggaran atau underestimate maka perlu dicek dan dipantau penyebabnya untuk segera ditindaklanjuti. Yang kelima, penganggaran kembali atau re-budgeting, dimana setelah mendapatkan data, umpan balik atau feedback dan informasi, maka akan dilakukan penganggaran kembali yang disesuaikan dengan hasil survei. Nah, adapun aspek-aspek yang perlu dibuat prediksi jumlah dan anggarannya, dimana yang pertama seluruh aspek biaya, baik itu biaya produksi, biaya umum, biaya administrasi, biaya overhead, biaya gaji, dan lain-lainnya seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi. Yang kedua, pembelian barang. Yang ketiga, penjualan dan prediksi penjualan atau sales forecasting. Dan yang keempat, penjualan yang akan diproduksi. Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Nah, di sini ada pun ungkapan yang disampaikan oleh seseorang ahli, di mana beliau mengatakan bahwa bisnis itu seperti pohon. Bila bisnis sudah berjalan sesuai konsep bisnis, maka bisnis akan tumbuh dengan baik. Jika bisnis telah berkembang dengan maka bisnis sudah bisa menjadi mesin pencari uang dengan baik. Kalau bisnis telah mencapai hasil yang optimal dan dewasa, maka bisnis telah menjadi sebuah pohon yang berbuah profit. Hingga Anda tidur pun ia tetap berproduksi untuk apa? Sedangkan bisnis Anda telah bernilai. Sekarang bisnis Anda telah bernilai, dijual pun bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Itulah strategi menjadi kaya. Itu menurut Insinyur Hendro. Dan mungkin sekian praktikum kita. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan kita diskusikan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.